Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa UIN Lampung yang saya hormati, pengambil mata kuliah Desain Riset dan Seminar Proposal Disertasi. Pada pertemuan keempat ini kita bicara tentang ciri disertasi yang baik. Tentu saja ciri ini bersifat standar normatif dalam arti standar minimal. Jadi minimalnya saja seperti ini. Jadi apalagi tuntutan ke depan mungkin lebih tinggi lagi ya. Dan itu wajar karena setiap zaman tuntutan proses terhadap kualitas itu makin tinggi. Baiklah, sebelum ke sana kita akan bicara secara filosofis atau secara filsafat ilmu. Tulisan ilmiah itu punya ciri. Yang pertama, logis, dapat diterima akal. Itu yang pertama. Jadi logis, dapat diterima akal. Jadi kalau enggak logis, apalagi enggak bisa diterima akal ya barangkali akan mengalami kesulitan. Yang kedua, sistematis, urutan yang berkesinambungan. Seperti kuliah yang pertemuan kedua, ketiga, saya mengatakan sistematika itu penting sekali. Kemudian yang berikutnya, faktual berdasarkan fakta. Jadi bukan mimpi, bukan angan-angan Anda ditulis, bukan. Tapi faktanya. Ya, faktanya ya. Kemudian teruji. Dapat diuji kebenarannya oleh siapapun. Oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Itu harus dipegang. Kemudian lugas. Bahasanya efektif dan tidak mengandung makna ganda. Hati-hati. Menulis karya tulis ilmiah itu, diksi yang Anda pilih harus bersifat mono arti. Jadi bukan multi. Mono. Menjelaskan apa yang dijelaskan. Ya. Nah itu ciri. Kemudian syaratnya, tulisan ilmiah itu mengandung masalah serta penyelesaiannya. Jadi kalau dia itu disertasi, ya masalahnya apa? Terus dia penyelesaiannya yang dia berikan apa? Itu yang oleh generasi sekarang disebut novelty, nilai kebaruan. Lengkap dan tuntas. Itu lengkap, tuntas. Kemudian menarik perhatian pembaca. Nah ini yang paling sulit. Jadi dari tampilan, penyajian data, pemilihan kata, pemilihan bentuk huruf itu pun akan menarik perhatian pembaca. Ya, Anda bisa lihat buku yang tidak menarik itu, kulitnya udah agak menarik padahal isinya bagus, ya nggak akan dilirik orang ya. Mudah dimengerti dan dipahami. Nah, ini ya. Mudah dimengerti dan dipahami. Jadi tadi ada hubungannya dengan bahasa yang dipakai, nggak berbelit-belit, tidak bermakna ganda. Nah, itu yang harus diketahui. Nah, berikut baru kita masuk kepada disertasi. 5 ciri penelitian untuk disertasi. 5 ciri. Yang pertama, kalau kita kaitkan dengan yang tulisan ilmiah tadi, yang pertama sistematis. Sistematis dimaksud ialah tahapan pokok adalah pada identifikasi masalah, pembatasan variabel, ya, kemudian desain penelitiannya seperti apa, pengumpulan datanya menggunakan apa, kemudian analisis datanya, uji hipotesisnya seperti apa, interpretasi hasil dan pengambilan kesimpulan itu seperti apa. Kemudian penulisan laporan hasil penelitian dan evaluasi hasil itu seperti apa. Nah, ini yang ciri disertasi. Jadi evaluasi hasil belajar mahasiswa itu terlihat pada di disertasi itu. Kemudian logis. Masuk logis, metode prosedur yang digunakan dalam proses penelitian itu memungkinkan mahasiswa
dan tim penguji untuk mengevaluasi kesimpulan yang diambil. Jadi bersama-sama antara yang dibimbing dengan yang membimbing, antara promovendus dan promotor itu secara bersama mengevaluasi. Ya, kemudian empirik. Pengambilan kesimpulan dilakukan berdasarkan informasi data. Tadi sudah saya singgung di atas, bukan angan-angan. Dan reduktif. Data diambil, diamati dari sejumlah sampel atau contoh, dan digunakan untuk menelaah hubungan-hubungan yang ada di dalam disertasi itu, sehingga ditarik ke arah hubungan-hubungan yang lebih umum atau lebih general. Kemudian setelah reduktif dia harus replicable. Proses penelitian tercatat dengan baik dan dimungkinkan pihak lain atau teman-teman lain bisa melihat, menguji. Benar nggak itu? Jadi bukan istilah orang Palembang itu kocok bekap. Anda sendiri yang tahu. Wah, itu harus terbuka, memang datanya ada seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengevaluasi bersama. Nah, atas dasar itu, saudara-saudara, coba kita perhatikan secara seksama aspek-aspek dari masing-masing penelitian itu, dari S1, S2, S3. Kalau permasalahan, kalau S1 itu dapat diangkat dari pengalaman empirik, tidak mendalam. S1 itu. S2 diangkat dari pengalaman empirik dan teoretik bersifat mendalam. Tadi latihan S1 itu. Kalau S2 enggak mendalam deh. Disertasi kalau dia permasalahannya diangkat dari kajian teoretik yang didukung fakta empirik bersifat sangat mendalam. Itu permasalahannya. Jadi enggak sesederhana yang kita bayangkan itu. Kemudian kemandirian penulisan. Kalau kemandirian penulisan, saya ingatkan ya, 60% peran penulis, 40% pembimbing. Itu S1. Masih besar peran pembimbing. S2, 80% penulis, pembimbing tinggal 20%. Kalau disertasi, 90% penulisnya. Saudara yang berperan. Promotor, pembimbing itu hanya 10% saja. Jadi mau apa, mau bagaimana, dan sebagainya, Anda punya kemenangan penuh. Nah, oleh sebab itu terkait dengan bobot ilmiah. Kalau S1 itu ya rendah sampai dengan sedang lah ya. Tapi kalau tesis itu sedang sampai tinggi pendalamannya. Pengembangannya terhadap teori dan penelitian yang ada. Tuntut tinggi. Kalau di disertasi justru tertinggi. Diwajibkan mencari terobosan dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Wajib itu. Makanya orang sering bertanya, ini novelty-nya apa? Apa yang baru di situ? Oh, itu wajaranya. Kemudian model pemaparannya, ya. Pemaparannya kalau S1 itu dominannya lebih deskriptif. Kalau S2 deskriptif analitik. Tapi kalau S3 lebih dominan analitis. Analisisnya lebih tajam, lebih banyak dan seterusnya. Kalau model analisisnya, kalau S1 ya rendah sampai sedang. Kalau S2 ya sedang sampai tinggi. Tapi kalau S3 harus tinggi. Ya. Nah, kalau jumlah rumusan masalah, kalau waktu S1 ya bisa 1, 2 aja cukup lah itu. Nah, kalau S2 ya minimal 3 lah ya. Kalau disertasi atau S3 ya lebih dari 3 ya. Untuk apa? Kalau cuma 3 itu tadi tesis yang ditebalkan. Lalu metode atau uji statistik. Kalau S1 biasanya memakai uji kualitatif, uji deskriptif, statistik parametrik ya, atau ya statistik non parametrik dengan binominal, chi-square, rantes. Ya, yang sederhana lah, ya, korelasi regresi, uji beda, chi-square, ya seperti itulah, yang masih rendah. Kalau S2 memakai uji kualitatif lanjut,
bisa regresi ganda, korelasi ganda, multivariat, ada regresi pakai dummy, data panel, kemudian ekonometrika, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang bahkan sampai path analysis. Path analysis. Path analysis ini yang sekarang lagi banyak digandrungi. Dan kalau S3 disertasi sama dengan tesis, tapi lebih pada mencari terobosan-terobosan, digunakan untuk mencari terobosan-terobosan di bidang ilmu pengetahuan yang ditekuninya. Jenjang pembimbingan atau penguji. Kalau S1 ya minimal magister. Jadi jangan S1 mau bimbing S1 ya. Kalau S2 ya minimal doktor atau magister yang berpengalaman. Kalau di Indonesia, di beberapa lembaga perguruan tinggi itu lektor kepala, magister lektor kepala. Tapi kalau di Unila sudah tidak ada lagi yang magister membimbing, magister yang ada harus doktor. Kalau di S3 minimal profesor dan doktor yang berpengalaman. Profesor, doktor yang berpengalaman. Ya. Kalau dilihat dari orisinilitas penelitian, kalau S1 bisa ya replika penelitian orang lain ya, tempat dengan kasus yang berbeda, itu bolehlah S1. Tapi kalau S2 mengutamakan orisinilitas. Mengutamakan, jadi bisa enggak. S3 harus orsinil. Hanya Anda yang mulai, yang lain belum. Jadi cari penelitian itu seperti itu ya. Nah, penemuan hal baru, kalau S1 enggak harus. Kalau S2 ya diutamakan lah. Tapi kalau S3 diharuskan. Anda ini diharuskan. Ya. Publikasi, kalau di S1 disarankan di kampusnya sendiri, internal. Dan bisa juga nasional. Kalau S2 minimal ya nasional. Kalau S3 harus nasional dan internasional. Jadi terus terang saya nggak bangga kalau disertasi itu hanya selesai ditumpuk di perpustakaan, dibaca entah kapan lagi. Tidak pernah terpublish. Jumlah rujukan kalau S1 ya minimal 20. Kalau S2 ya minimal 40. Minimal 40. Tapi kalau S3 itu ya minimal 60 lah. Itu ya. Dan kalau metode atau program statistika yang dipakai, kalau yang S1 itu cukup kualitatif manual, pakai SPSS ya. Tapi kalau di S2 lebih lagi bisa macam-macam ya. Sama di S3 juga begitu, lebih ya advance lagi. Nah, bagaimana bandingannya antara keduanya, tesis S2 dan disertasi atau S3? Tesis S2 tugas riset yang harus diselesaikan dalam program studi magister dengan subjek khusus yang mempresentasikan pengetahuan mahasiswa menguasai bidang khusus. Itu S2. Kemudian diperkenankan hanya menggunakan metode riset orang lain dan menganalisis sendiri hasilnya. Tidak harus ada temuan baru. Itu tesis S2. Disertasi, beda lagi. Tugas riset yang harus diselesaikan dalam program studi doktor dengan subjek khusus. Tetapi harus menghasilkan sesuatu yang baru, novel, baru. Novelty, kebaruan yang belum pernah terungkap sebelumnya dan harus memberikan kontribusi pengetahuan yang original kepada bidang keilmuannya. Kemudian untuk disertasi juga diperkenankan menggunakan metode penelitian riset orang lain hanya untuk panduan, untuk guidance, untuk melakukan penelitian sendiri. Dalam melakukan penelitian sendiri, dalam menentukan hipotesis dan lain sebagainya. Itu untuk guidance. Tapi
Dia menetapkan sendiri punyanya. Ya. Oke, sekarang kita bicara tentang sumber datanya. Kalau sumber data, lihat sumber data, sampel penelitian, informasi penelitian, buku, dokumen. Nah, itu. Kalau jenis datanya, data primer kuantitatif, data primer kualitatif, data primer sekunder, teknik pengumpulannya bisa pakai kuesioner, wawancara, diskusi kepustakaan, dan dokumentasi metode analisisnya, analisis kuantitatif, metode analisis kualitatif. Nah, itu yang atas. Sekarang menukik pada pokok-pokok substansi proposalnya. Jadi gambaran umumnya tadi, sekarang proposalnya. Proposalnya yang berikutnya itu kalau Anda perhatikan ya, pokok-pokok substansi proposal penelitian disertasi itu tinjauan pustakanya harus merupakan suatu review, tujuan penelitiannya harus mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan memberikan dugaan-dugaan. Metodenya tadi sudah dijelaskan, dari mengumpulkan, menafsirkan, sampai semua itu secara komprehensif dan mendalam. Saya kira itu yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal Anda untuk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.